Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membahas tentang pengulangan dalam JavaScript. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses pelaksanaan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang telah ditentukan. Pengulangan dinyatakan dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for off untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam seleksi string dikaitkan dengan materi pengulangan. Seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan hingga kondisi bernilai benar. Yang pertama adalah perintah while. Bentuk umum dari perintah while adalah while dalam kurung kondisi aksi. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi diapiti kurung kurawal aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan kode berikut. Kita ketikkan node var I sama dengan 0, titik koma, while dalam kurung I lebih kecil 5, tutup kurung kurawal, enter, console.log, dalam kurung tanda tik, langkah ke minus, tanda dolar, I titik koma titik 2 stikom Yelindo, tanda tik, tutup kurung, titik koma, enter, I plus titik koma, enter, tutup kurung kurawal, enter. Pada kode di layar, variabel I berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel I diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke dalam blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka kondisi bernilai benar, dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel yang akan ditambahkan 1 melalui statement I increment. Dengan demikian, nilai I sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai masih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian, nilai ditambah lagi menjadi 2. Proses ini berulang sampai nilai sama dengan 4. Ketika I bernilai 5, kondisi bernilai salah, dan proses pengulangan akan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Berikut ini adalah contoh kode yang digunakan untuk menunjukkan perintah while. Kita buat file baru, kita beri nama while.js. Ketikkan skripnya var data sama dengan kurung siku 10,20,30,40,50 titik koma, enter, var total koma, var I koma, titik koma, total sama dengan 0, titik koma, I sama dengan 0, titik koma, while I lebih kecil data dot length
lalu buka kurung kerawal, enter, total plus sama dengan data kurung kerawal kurung siku i titik koma i plus plus titik koma. Tampilkan ke layar console.log tanda tik jumlah total sama dengan tanda dolar dalam kurung kerawal total, jangan lupa titik koma, lalu kita kontrol save dan kita coba jalankan. Node spasi while.js. Oke, di sini ada error unexpected number. Oke, seperti ini. Kita naikkan sedikit. Nah, jumlah total sama dengan 150. Pada kode di layar, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Berikutnya adalah perintah do while. Do while memiliki bentuk umum sebagai berikut. Do, kurung kerawal, aksi 1, aksi 2, while, kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir blok pengulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam perintah do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut ini. var i sama dengan 100 titik koma, enter. While i lebih kecil 5, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. Console.log i titik koma ini merupakan aksi tidak pernah dilaksanakan. Enter. I plus plus kurung kerawal, enter. Aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai salah. Perhatikan kembali kode berikut ini. Variabel i sama dengan 100. Titik koma. Do, kurung kerawal, enter. Console.log i titik koma merupakan aksi dilaksanakan 1 kali. I plus plus titik koma tutup kurung kerawal while dalam kurung i lebih kecil 5 titik koma, enter. Kali ini aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Kita buat file baru, beri nama do while.js. Kita ketik skripnya, var data sama dengan kurung siku 10,20,30,40,50. var total koma i, enter. Total sama dengan 0 titik koma i
sama dengan 0, titik koma, enter. Do, buka kurung kerawal, enter. Total plus sama dengan data kurung siku I, titik koma, I plus plus, titik koma, while dalam kurung I lebih kecil data dot length, titik koma, enter. Kita tampilkan ke layar konsol dalam kurung tanda tik jumlah total sama dengan tanda dolar dalam kurung kerawal total. Jangan lupa akhiri dengan titik koma, lalu Ctrl Save. Coba kita jalankan. Ada spasi do while. Adjust. Jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah perintah for. Bentuk umum dari perintah for adalah for dalam kurung inisialisasi, titik koma kondisi, titik koma increment atau decrement, tutup kurung aksi titik koma, atau for dalam kurung inisialisasi, titik koma kondisi, titik koma increment atau decrement, buka kurung kerawal, aksi 1, titik koma, aksi 2, titik koma, tutup kurung kerawal. Berikut adalah contoh penggunaan dari perintah for. For data sama dengan for total sama dengan 0, for dalam kurung let I sama dengan 0, I lebih kecil data length, titik koma I plus plus, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. Total plus sama dengan data kurung siku I, titik koma, enter, tutup kurung kerawal, enter. Tampilkan ke layar console.log dalam kurung tanda tik jumlah total sama dengan simbol dolar dalam kurung kerawal total tanda tik titik koma, enter. Jumlah total sama dengan 150. Berikutnya adalah pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat program pengulangan bersarang. Variabel barang sama dengan tanda siku satu pensil 6500 tanda siku enter. Ini kita ganti 2, ini kita ganti
ganti Speedo, lalu ini kita ganti 7.000, ini kita ganti 3, ini tinta, ini 20.000, lalu kita ganti 4, ini krayon, enter, kurung siku, titik koma, enter, for dalam kurung let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil barang dot length, titik koma, i plus, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter, for dalam kurung, buka kurung, let j sama dengan ini 0, bukan O ya, salah. Ini kita ganti J, I lebih, kita ganti J lebih kecil barang, kurung siku I, dot length, ini ganti jadi J++, enter, process dot stdout dot write dalam kurung, buka kurung, barang, kurung siku I, kurung siku J, dot to string, titik koma, enter, if dalam buka kurung J lebih kecil barang, kurung siku I dot length, ini 1, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter, proses stdout dot write dalam kurung tanda petik /t, tutup kurung, titik koma, enter, kurung kerawal, console dot log, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, titik koma, kurung kerawal, tutup kurung kerawal, enter. Jadi hasilnya seperti berikut. Berikutnya adalah perintah for in. Berikut adalah bentuk dari perintah for in. Perintah ini digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat sebagai berikut. Node data sama dengan 10,20,30.
let index in data, tutup kurung, buka kurung Grawal, enter, console.log, ngetik data kurung siku sama dengan tanda dolar kurung Grawal dalam kurung Grawal data, lalu dalam kurung siku indeks, jangan lupa tanda tik, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung Grawal, enter. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. var data sama dengan buka kurung Grawal 1, titik 2, 1, koma, enter, tanda petik 2, titik 2, 2, koma, 3, titik 2, 3, tutup kurung Grawal, titik koma, enter. For dalam kurung let kunci in data, buka kurung Grawal, enter, console.log, tanda tik, tanda dolar, dalam kurung Grawal kunci slash titik 2, tanda dolar, dalam kurung Grawal data, dalam kurung siku kunci, lalu tanda tik, tutup kurung, enter, tutup kurung Grawal, enter. Hasilnya seperti berikut. Selanjutnya adalah perintah for of. Perintah ini digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan for of dapat dilihat sebagai berikut. Node variabel data sama dengan siku 10, 20, 50. For dalam kurung let element of data, buka kurung Grawal, console.log, dalam kurung element, titik koma, enter, tutup kurung Grawal, enter. Jadi hasilnya seperti berikut. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Bye-bye.